kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Ya, Jokowi akan senang. Satu, Jokowi akan senang karena programnya akan dilanjutkan, terutama IKN yang memang sudah banyak menelan biaya dan hutang besar ke Tiongkok. Ya, menurut Jokowi, IKN adalah program paling utama untuk bangsa dan mengatasnamakan kepentingan rakyat Indonesia. Ya, mungkin memang bagus kan gitu. Dua, keluarga Jokowi akan dilindungi dari serangan politik karena memang seluruh keluarga Jokowi telah terjun ke dunia politik praktis. Ya. Tiga, Jokowi akan untung banyak jika Prabowo berhalangan tetap akibat usia dan kesehatan, karena otomatis Gibran anaknya akan naik jadi presiden dan akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden paling muda di seluruh dunia, apalagi presiden yang memimpin 300 juta rakyat dan ribuan pulau. Chaos jika KPU nekat umumkan Prabowo Gibran pemenang. M. Rizal Fadila. Klaim Prabowo Gibran untuk menang satu putaran nyaris mustahil terwujud. Mengapa demikian? Pertama, karena publik makin menyadari bahwa Prabowo Gibran memiliki banyak masalah seperti pelanggaran HAM, nepotisme dalam kasus Mahkamah Konstitusi, kegagalan dalam proyek food estate, dan sikap menabrak aturan yang sudah ditetapkan KPU dan Bawaslu. Kedua, publik makin tersadarkan bahwa politik dinasti yang dipraktekkan keluarga Jokowi dengan cara merusak konstitusi akan melahirkan neo-orde baru yang otoriter yang akan menghancurkan demokrasi Indonesia. Publik khawatir jika terpilih, Prabowo Gibran akan permisif terhadap bangkitnya neo-orde baru yang otoriter dan penuh dengan praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Kebebasan di era reformasi bisa menguap seketika jika neo-orde baru berkuasa. Bagaimana mungkin Prabowo Gibran mau memberantas korupsi, kolusi, nepotisme jika mereka sendiri adalah bagian dari itu? Bagaimana mungkin Prabowo mau menegakkan hak asasi manusia jika dia sendiri adalah bagian dari pelanggar hak asasi manusia? Ketiga, publik makin tersadarkan bahwa kemampuan kerja Prabowo jauh di bawah kemampuan Presiden Jokowi. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden tidak bisa meyakinkan publik karena Gibran hanyalah seorang calon wakil presiden. Publik menilai Prabowo hanya akan menjadikan Gibran sebagai wakil presiden ban serep. Beda dengan Ganjar yang jauh-jauh hari sudah menegaskan Mahfud akan menjadi wakil presiden yang memiliki peran penting, bukan sekedar ban serep. Sulit dihindari akan kepastian curangnya kemenangan quick count dan real count Prabowo Gibran atas kerja rekayasa KPU. Telah banyak kritik dan pembongkaran kecurangan pemilu 2024 adalah perbuatan nekat jika KPU memaksakan kemenangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Gembok kejahatan untuk mengunci suara konstan 24%, 58%, dan 17%. Sirekap dimainkan sebagai mesin kelicikan. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif memang kenyataan. Sejak anak haram konstitusi dilahirkan hingga klaim kemenangan yang sangat dini. Ditambah pengerahan seluruh jaringan pemerintahan untuk memenangkan Prabowo Gibran dan dana bansos yang disimpangkan, seluruhnya adalah desain untuk menipu rakyat. Pemilu palsu, demokrasi ala Jokowi. 54 juta DPT misterius serta terjadi selisih 49,6 juta suara peserta Pilpres dan Pileg adalah kacaunya Jokowi dalam meniup-niup gelembung. Belum lagi Sirekap yang tak tervalidasi dan tidak memenuhi ISO 27001. Kekacauan yang terjadi bukan semata error pada hardware, tapi memang ada yang mengotak-atik. Itu pasti manusia berhati mesin, bahkan diduga kendali politikus Alibaba. Ber-KTP Ali tetapi berotak dan berduit baba. Dunia perguruan tinggi telah berteriak-teriak bahwa pemerintahan Jokowi offside, tapi peluit tak didengar, anjing menggonggong, berdebah berlalu. Rezim buta, tuli dan bisu, bukan mengoreksi, malah terus sibuk beternak keluarga agar berkuasa di mana-mana. Adigang, adigung, adiguna.
Prabowo Gibran akan menjadi cacat sejarah protes yang terstruktur, sistematis dan masif, memberi sinyal adanya bahaya. Semestinya pasangan ini didiskualifikasi, bila tidak akan menjadi musuh rakyat berkelanjutan. Resiko tinggi jika KPU nekat menetapkan kemenangan mutlak. Perlawanan rakyat secara bertahap akan terjadi. Chaos adalah prediksi rasional dari sebuah keputusan nekat KPU. Di tengah keraguan akan kejujuran KPU, maka muncul agenda penyelidikan politik melalui hak angket. Proses Bawaslu menuju MK bukan solusi, tetapi giringan agar masuk jebakan Batman. Karenanya, perlawanan politik berbasis hukum yang harus dilakukan. Hasil Pilpres curang yang dipaksakan akan berujung pada pembangkangan dan perlawanan. Artinya chaos atau kekacauan, sukses curang pada Pilpres 2019 tidak akan terulang pada Pilpres 2024 meski pelakunya sama, yaitu Jokowi. Bedanya dulu korban kecurangan adalah Prabowo. Kini Jokowi bersama Prabowo menjadi objek yang harus diselidiki. Silakan KPU nekat, tetapi rakyat bukan semut yang selalu pasrah untuk diinjak. Ada saatnya membangkang, melawan dan memberontak. Jokowi bakal tamat dan tidak selamat. Untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilu presiden, Joko Widodo dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik hingga upaya memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo bukanlah sosok negarawan, namun hanya sosok politisi yang ingin melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti. Demikian juga dengan Prabowo Subianto, dengan menerima Gibran, anak Jokowi sebagai cawapres, menunjukkan bahwa Prabowo adalah seorang pemburu kekuasaan yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan. Alumni perguruan Muhammadiyah menganggap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming-Raka adalah pemberi harapan palsu bagi masa depan Indonesia. Atas kondisi politik Indonesia yang saat-saat ini sedang berkembang, alumni perguruan Muhammadiyah menyampaikan petisi dengan nama petisi hapus Prabowo Gibran, PHP Gibran sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Yang kedua, atas dasar khitob, keputusan dan tanggungan politik Muhammadiyah serta demi kepentingan besar menyelamatkan bangsa, meminta kepada anggota dan pengurus eksponen Muhammadiyah lainnya yang saat ini mendukung dan menjadi bagian dari pemenangan Prabowo Gibran untuk bertaubat atau taubat politik dengan tidak lagi mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran. Yang ketiga, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bergerak bersama, mengajak keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo Gibran. Sukses curang pada Pilpres 2019 tidak akan terulang pada Pilpres 2024 meski pelakunya sama, yaitu Jokowi. Bedanya dulu korban kecurangan adalah Prabowo. Kini Jokowi bersama Prabowo menjadi objek yang harus diselidiki. Silakan KPU nekat, tetapi rakyat bukan semut yang selalu pasrah untuk diinjak. Ada saatnya membangkang, melawan dan memberontak. Jokowi bakal tamat dan tidak selamat.